masih saja melontarkan isu-isu mengenai saksi Yehova, teman-teman. Jadi dia ini yang disebut meninju orang-orang sawah, ya. Dia ingin menggiring framing tentang Bang Edis dan tentang saya. Ya memang munafik orang-orang ini ya. Kita masih lihat itu. Mentang-mentang Bang Edis itu diam ya, Bang Edis diam, saya diam tidak membalas ya. Mata pisau, ya lalu bom Iskariot ya. Wah, kemarin saya digiring katanya saya tuh Marsion katanya. Ya. Sekarang digiringnya ke saksi Yehova. Siapa yang saksi Yehova? Saya baru ketemu Bang Edis. Bahkan Bang Edis sendiri mengatakan saksi Yehova itu sesatnya di mana sih? Ajarannya seperti apa? Karena dia sendiri tidak pernah mempelajari. Ya, lalu saya bilang ya, saya nggak tahu banyak tentang saksi Yehova. Saya bilang saya nggak pernah mempelajari secara khusus. Saya hanya mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Ya, saksi Yehova mengatakan Yesus itu Allah kecil, ciptaan dan sebagainya. Tapi coba kita lihat ya teman-teman, ini pernyataan orang-orang Trinitas ya teman-teman ya. Sekilas aja, nanti nggak sekarang ya teman-teman ya, nggak sekarang. Tidak sekarang, nanti kita beberapa jam lagi, karena nih saya mau berangkat kerja, jadi beberapa jam lagi kita akan melakukan Bible study. Ya, mereka mengatakan kalau Yesus itu punya Tuhan, berarti dia sesat. Nah, kita lihat pernyataan Deki Ngandas ya. Memang betul, Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul, dan itu bisa dibuktikan dari perjanjian baru, dari Alkitab. Dan karena itu, kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Jadi RK, Pak Bom, kemudian Iskariot dan teman-teman, memang mereka tidak begitu mengerti Alkitab ya teman-teman. Karena mereka tidak memahami Alkitab secara mendalam, sehingga mereka gampang sekali menjudge dan menghakimi orang. Ya, nah, coba kita lihat pernyataan ya. Pernyataan Ezra Soru ya. Sebentar saja ya teman-teman ya. Para dilahirkan. Makanya di dalam versi King James itu dibilang bahwa made of a woman, dibuat dari seorang perempuan. Jadi Yesus itu dibuat dari perempuan. Itu tentu bukan kealahannya, tapi kemanusiaannya. Ya, lagi pula kalau Yesus itu adalah made in heaven. Ya, dan saat Natal hanya diturunkan ke dalam rahim Maria saja, maka sesungguhnya kemanusiaan Yesus itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan genetika dengan manusia lain, termasuk dengan Maria ibunya. Karena ini kan dari sana pinjam rahim aja, berarti nggak ada hubungan darah dengan Maria pun, tidak ada hubungan genetika, dan itu bertentangan dengan banyak bagian kitab suci. Bertentangan dengan apa saja? Pertama, saudara, Yesus itu dikatakan sebagai keturunan Adam. Lihat Lukas 23. Ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya dan seterusnya, dia adalah anak Yusuf, anak manusia kedua, itu Adam kedua. Nanti kita akan bahas hal seperti ini teman-teman. Pernyataan tentang Yesus punya Tuhan, lalu apakah kemanusiaan Yesus itu diciptakan? Ya. Beberapa jam lagi nanti kita akan open, kita akan buka teman-teman. Ya. Kita akan kuliti siapa yang mengajarkan ajaran sesat ya. Mereka melontarkan berbagai macam isu-isu yang nggak penting sebenarnya ya, termasuk yang kemarin Anda lihat di komalnya si Bom itu. Karena memang ya itu melarikan diri dari isu utama, yaitu pendeta palsu. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman oleh penampilan orang yang membawa-bawa firman Tuhan. Kita bisa kok melihat
Mana yang akhirnya serigala berbulu domba dan mana yang benar-benar adalah domba Yesus. Ya. Nah, mereka sekarang sedang menggiring fitnahan, menggiring satu alur cerita, Edis TV, Sofia, Saksi Yehova. Sebelumnya mereka mengatakan waktu rencana penyalipan, Bang Edis Marsion katanya. Bible study ini setiap hari saya harap Bu Anggi ya. Saya karena kerja ini Bu Anggi, dan kadang-kadang sehari itu kerja 16 jam. Ya, jadi kadang-kadang saya terlalu capek. Karena kalau Bible study saya harus berjam-jam di depan kamera, live kan di YouTube, kemudian kita harus bolak-balik buka Alkitab, ya. Itu perlu waktu, perlu energi juga. Ya, saya minta doanya teman-teman, semoga saya bisa full time seperti Bang Edis berapologet supaya kita bisa sama-sama mempelajari firman Tuhan. Karena itu kesukaan kita ya teman-teman ya, belajar bersama, bertumbuh bersama di dalam Tuhan supaya kita boleh sama-sama mengenal siapa anak Allah itu dengan benar, ya. Nah, supaya kita bisa membedakan mana ajaran Alkitab dan mana yang bukan ajaran Alkitab. Nanti akan saya bawakan mengenai pandangan-pandangan. Ini pendeta-pendeta nih yang ngomong ya. Tentang apakah kemanusiaan Yesus diciptakan. Ya, kemarin mereka mengatakan sesat itu yang mengatakan Yesus itu ciptaan katanya. Nanti kita lihat siapa yang mereka sesatkan. Ya, jadi waktu saya kemarin naik ke komanya si Wawan, penginjil TikTok, ada Jasin, mereka tidak berani menyalahkan Deki Ngandas dengan pernyataan-pernyataan Deki Ngandas. Ya, padahal Pak Deki Ngandas menyatakan hal ini 5 tahun lalu. Memang betul, Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul, dan itu bisa dibuktikan dari perjanjian baru, dari Alkitab. Dan karena itu, kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Kalau ada apologi. Ya, jadi ketika kita berapologet teman-teman, hati-hati. Kalau ada sesuatu yang nggak tahu, lebih baik kita jawab tidak tahu, saya pelajari lebih dulu. Ketika Anda sudah menuduh, melontarkan pernyataan tentang Bang Edis, tentang saya, ya, kemudian Anda membuat framingan itu, Anda telah memecah belah kekristenan, teman-teman. Harus hati-hati, ya. Sekali Anda melontarkan pernyataan itu tidak bisa ditarik balik, teman-teman. Ya. Jadi saya harap kita ini punya kerendahan hati untuk mau belajar. Jangan cepat-cepat langsung kita menjudge, ya. Si bom-bom waktu bilang sama si Yudas Iskariot masuk surga, saya tuh nggak langsung cepat-cepat menjudge. Saya dengerin data-data mereka, saya dengarkan apa dasar-dasar mereka mengatakan Yudas Iskariot masuk surga, teman-teman. Apa dasarnya mengatakan Samson itu bunuh diri? Ya, mengapa Tritunggal adalah 3 bolpen? Kita mesti ngerti dengan baik. Tapi mereka ini memang mulutnya kan mulut donasi, cinta akan uang. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang cinta akan uang. Ya. Sekarang masih juga dipajang itu ya, mengumpulkan dana untuk gereja GKAI atas nama rekening pribadi, teman-teman. Oh, nggak apa-apa, pendetanya palsu, yang penting pengajarannya. Ya. Ya, doakanlah semoga kita bisa berapologet secara full. Jadi paling nggak bisa pagi, malam, kita bisa berapologetika ya teman-teman ya. Ini saya udah mau berangkat kerja sebenarnya. Kekristenan ini memang harus dibersihkan dari orang-orang seperti itu, teman-teman. Selama saya berapologet, ini kasus terparah. Jadi Pak Bomum itu gemar sekali memberikan ruang di komalnya untuk orang-orang itu memfitnah. Ya, kalau di depan saya memang mengatakannya baik-baik.
Bu Sofi ini ya, saya belajar banyak dari Bu Sofi. Shalom Bu Sofi. Tapi di belakang dia biarkan orang-orang untuk memfitnah teman-teman. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu ya teman-teman. Bermulut-mulut manis di depan. Kalau saya orangnya nggak bisa, saya nggak suka sama orang itu, saya akan jauhi orang itu. Tidak akan lagi saya bertegur sapa dengan orang itu. Tuh kalau saya teman-teman. Saya lebih baik nggak ketemu sama orang tersebut. Saya begitu orangnya, ya. Saya nggak akan bisa gitu, ya. Takut akan Tuhan teman-teman. Ya, kamu melakukan hal itu kamu akan kena. Kamu akan bayar, kamu akan tuai. Kamu akan tuai apa yang kamu tabur. Fitnah orang, menjahati orang, kamu akan kena. Gitu ya, teman-teman ya. Hati-hati loh, urusan motivasi ya teman-teman. Mengumpulkan donasi untuk kepentingan gereja, ternyata dimakan sendiri. Ya. Itu memang luar biasa. Luar biasa. Melakukan pemerasan, penipuan. Parah orang-orang ini. Dan itu dunia apologetika kekristenan harus bersih dari orang-orang seperti itu. Ya, kalau Anda tidak sepaham, cari tahu, naik ke komal saya. Cari tahu, naik ke komalnya Bang Edis, konfirmasi. Ya. Bukannya memframing di mana-mana. Saya heran itu bedanya pakai FIFA kali ya, teman-teman ya. Kok bisa mengeluarkan surat pentabisan pendeta palsu masih nggak malu? Ya, bedanya merek apa itu? Ya, kalau saya akan merenung. Ya. Masih tidak tahu malu, teman-teman. Nggak apa-apa, status kependetaannya palsu, yang penting pengajarannya. Tidak pernah saya melihat orang yang tebel mukanya selama saya berapologet. Baru kali ini saya melihat orang pakai bedaknya tebel sekali. Ya, memberikan kesempatan di komal. Si Coki ya, memfitnah open cam. Kenapa si Coki memfitnah nggak berani open cam itu di komalnya Pak Bom Bom? Karena dia tahu apa yang dia omong itu semua putar balik. Open cam kamu, tunjukkan wajahmu kalau memang kamu benar. Gitu ya teman-teman ya. Jam berapa nanti kita akan mulai? Mungkin nanti malam waktu saya, mungkin agak siangan waktu Anda ya. Agak siang waktu Anda. Nanti kita lihatlah jam berapa. Tapi saya harap kita bisa lakukan apologetika itu secara rutin ya teman-teman, baik itu diskusi dengan muslim. Karena sampai sekarang pertanyaannya masih sama. Jadi Anda 1400 tahun dengan muslim itu berdebatnya masih sama. Yesus manusia kok jadikan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan ya. Maksudnya itu adalah kau ilahikan. Apakah dia tuh Allah? Tapi muslim itu tidak tahu bedanya Allah dan Tuhan. Gitu. Sehingga pertanyaan muslim dari dulu kalau Anda dengar perdebatan dengan orang Kristen ya sama. Kenapa Yesus itu kau sebut sebagai Tuhan? Itu pertanyaan mereka selalu seperti itu teman-teman.
Tidak pernah berubah pertanyaan mereka. Ya, karena bahasa Indonesia itu membedakan Tuhan itu yang ilahi, Tuhan itu yang manusia, yang insani. Padahal sebenarnya ya sama aja, Tuhan ya Tuhan, Tuhan itu ya Tuhan gitu loh. Ya, nah makanya apologet baru yang nggak mau belajar seperti mata pisau, yang merasa pengetahuannya sudah paling hebat, akhirnya menjadi apologetika. Kenapa? Pengetahuannya baru yang dasar-dasar saja. Ya, pengetahuannya masih belum mendalam tentang Alkitab, tapi mencoba masuk di dalam dunia apologetika, mencoba menjawab dan mencoba memberikan pengajaran. Akhirnya terjadi kekisruhan itu karena pengetahuan mereka tidak dalam, teman-teman. Ya, pengetahuan mereka tidak dalam. Gitu ya teman-teman. Nanti apa yang akan kita pelajari, saya rindu untuk kita membahas Kejadian 1 sampai 11. Tapi sebelum kita membahas sejarah dunia purba, ya, itu Kejadian 1 sampai dengan 11 secara lebih mendetail dan secara lebih mendalam, kita akan bahas dulu latar belakang penulisan Alkitab kita. Karena ada banyak teman-teman Kristen ini terus-menerus nih ya, nggak pernah tahu latar belakang penulisan Alkitab kita. Bahkan banyak teman-teman Kristen tidak tahu dari mana Alkitab kita ini berasal. Ya, karena banyak orang Kristen juga berpikiran seperti Kadrun ini ya, kitab ini turun dari surga, teman-teman. Saya masuk di dunia apologetika ini karena teman saya itu waktu itu usianya masih mungkin 30-an tahun ya, teman-teman ya. Sama lah, kita seusiaan ya, 30-an gitu. Dia mengatakan sama saya gini, Sof, aku nih pulang dari Yerusalem kok mau murtad katanya. Tapi gak jadi murtad ya, sampai sekarang dia masih Kristen. Entah bercanda atau tidak dia ngomong begitu. Pada waktu itu saya belum masuk di dunia apologet, teman-teman. Lalu saya tanya kenapa. Karena aku baru tahu yang nulis Alkitab ini manusia katanya. Maksud kamu kita Alkitab ini gedebuk gitu dari langit kayak Quran gitu? Ini kitab yang turun dari langit, aku bilang. Ya jelas yang nulis manusia, kan di situ sudah ada tulisannya. Ya, Injil menurut Matius, berarti yang nulis Rasul Matius. Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas, itu yang nulis kan Rasul Lukas. Begitu juga Perjanjian Lama, itu kan nama-nama para nabi. Kitab Yeremia, yang nulis Nabi Yeremia, ada juru tulisan namanya Baruk. Nabi-nabi lain, Musa itu juga punya juru tulis, tapi kita nggak tahu siapa namanya. Paulus juga punya juru tulis. Kalau Anda lihat surat-surat Rasul Paulus, ya, salam dari penulis surat ini ya, dari Paulus. Jadi Paulus itu punya juru tulis, teman-teman. Para nabi dan para rasul itu punya juru tulis, ya. Nah, kadang-kadang namanya kita ketahui, kadang-kadang namanya tidak kita ketahui. Nah, itu kan nama-nama para rasul dan para nabi, dia itu dikumpulkan. Kok bisa kamu mengatakan kamu baru tahu kitab ini yang nulis manusia? Maksud lu? Ya, apa kitab ini diturunkan dari langit begitu? Nah, itu menjadi beban tersendiri yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa, teman-teman. Ketika saya menjadi apologet, menjadi seorang apologet, aktif di dunia apologetika, saya menyadari bahwa tubuh Kristus memerlukan memerlukan asupan tambahan gizi gitu ya. Mungkin ibarat makanan ini 4 sehat 5 sempurna ya. 5-nya inilah apologetika. Artinya kita melengkapi gereja dalam hal pengajaran. Nah, mungkin hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan secara detail di dalam khotbah, karena khotbah itu kan terbatas ya teman-teman ya. Dan gak mungkin ada tanya jawab gitu ya. Gak mungkin ada tanya jawab dengan Bapak Pendeta di mimbar kan begitu, karena banyak kan jemaatnya. Tapi kalau kita di TikTok begini, kita bisa berjam-jam membedah ayat-ayat Alkitab, sama-sama kita belajar. Jangan meninggikan diri, jangan merasa kita tuh sombong. Wah, saya paling tahu Alkitab, penafsiran saya ini yang paling betul. Tunggu dulu, kita cek dulu. Ya. Gitu. Jadi kita harus terus-menerus memperlengkapi diri kita belajar. Karena pengetahuan ini makin berkembang, makin bertambah.
Bahkan di kitab Daniel dikatakan pada akhir zaman pengetahuan itu akan bertambah. Jadi tadinya yang tidak tahu, di akhir-akhir zaman ini, kata kitab Daniel, ya, malaikat itu berkata kepada Nabi Daniel bahwa di akhir zaman pengetahuan manusia akan semakin bertambah, akan semakin banyak yang dibukakan, teman-teman, termasuk tentang kedalaman dalam hal kita membaca Alkitab. Nah, bagi saya Al-Hayat selalu berbasis kerajaan atau kingdom, itu pengajaran dari Al-Hayat. Yang kedua, saya mau memperkecil, ya, tidak mau memperuncing perbedaan-perbedaan denom. Nah, itu kalau di kelas saya di Al-Hayat, gitu, ya. Jadi di Al-Hayat saya tidak mau memperuncing tafsiran melalui denom. Saya nggak mau, karena denom ini punya tafsiran sendiri. Denom ini saya nggak mau itu. Saya mau yang benar-benar murni dari latar belakangnya. Jadi kalau kita membaca kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, saya nggak mau ini tafsirannya gereja Katolik, tafsirannya Ortodok, nggak seperti itu yang saya pakai. Yang saya pakai adalah background penulisannya. Jadi saya mencoba memakai otaknya Musa, kembali naik mesin waktu ke masa lalu. Kira-kira pada zaman Musa, ya, culture-nya, budayanya, bahasanya, cara pemikirannya Musa itu seperti apa. Nah, itu yang saya pakai di dalam membaca Alkitab kita. Jadi nggak berdasarkan tafsiran ini, enggak. Tidak berdasarkan tafsiran A, B, C, ya. Tapi benar-benar kita hubungkan, kita linkkan dengan background sejarah dan background budaya arkeologi yang ada pada saat itu. Nah, itu kerinduan saya, teman-teman. Nah, ini boleh Anda cek dan boleh Anda uji, ya. Maka itu Anda nggak akan bingung-bingung lagi. Kalau Anda membaca penafsiran itu banyak sekali penafsiran, Anda akan bingung dibuatnya. Bahkan kalau Anda membaca tentang Trinitas pun, gereja Barat dan gereja Timur itu berbeda dalam cara menjelaskannya. Sama-sama gereja Ortodok pun berbeda, teman-teman, ya. Nah, maka dari itu, apa yang bagus? Yang baik adalah membaca Alkitab apa adanya Alkitab. Karena yang menulis Alkitab ini bukanlah bapak-bapak gereja. Penulis Alkitab kita itu bukanlah pendeta-pendeta. Penulis Alkitab kita itu para rasul dan para nabi. Jadi untuk tahu apa yang Musa tulis di dalam kitab Tauratnya, kita mesti mengetahui sejarah pada waktu itu. Karena walaupun kitab Taurat Musa dan kitab para nabi ditulis bagi kita semua, tapi pembacanya tuh bukan kita. Pembacanya adalah orang-orang pada zaman itu, ya. Sehingga Allah itu menggunakan berbagai macam bahasa, ya, secara deliberately, secara sengaja digunakan Allah, karena orang-orang pada zaman itu tahu maksudnya. Nah, sehingga ketika orang-orang pada zaman itu membaca kitab Taurat Musa dan para nabi, mereka itu mengerti arti yang sebenarnya dibanding kita, karena kita sudah 2000 tahun, 4000 tahun bahkan lebih, ya, seperti itu. Jadi perbedaan penafsiran itu ada. Jadi saya dulu juga seperti itu, baca ini. Akhirnya saya tutup, saya mempelajari sejarah, arkeologi, dan budaya. Justru dari situlah, dari para penulis-penulis yang netral ini, ya, yang tidak memihak salah satu denom, saya justru belajar banyak, teman-teman. Ternyata di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi itu sangat sangat terhubung sekali dengan yang namanya budaya Timur Dekat Purba. Karena mereka hidup di situ. Makanya di dalam Alkitab kita itu tidak pernah Anda temukan orang-orang Zoroaster, ya, orang-orang Sabiin, itu nggak pernah Anda temukan di dalam Alkitab kita, ya. Orang Hindu, Anda nggak pernah ketemu ada nama Dewa Wisnu, Dewa Chandra, Dewa Surya, nggak pernah Anda temukan di dalam Alkitab kita. Karena mereka tidak dengan budaya itu. Nah, Musa dan para nabi bersentuhan dengan budaya apa? Mereka hidup di suatu region atau daerah yang kita sebut daerah subur bulan sabit, yaitu daerah Timur Dekat Purba. Nah, kesamaan budaya, kesamaan bahasa itu terlihat di situ. Itu masuk di dalam Alkitab kita. Kesamaan pemikiran, apa yang sama dan apa yang berbeda. Nah, itulah yang kita pelajari, teman-teman. Ya, mereka tidak bersentuhan dengan orang Jawa. Ya, mereka nggak kenal yang kayak begitu-gitu. Ya, maka itu kita harus mempelajari. Karena penulisnya ini bukan orang Itali, bukan orang Amerika. Ya, mereka tidak menggunakan budaya Amerika ketika menulis Alkitab. Mereka tidak menggunakan budaya orang Jawa ketika menulis Alkitab. Mereka menggunakan apa yang namanya budaya Timur Dekat Purba. Nah, dengan mengenal budaya ini, Anda justru akan melihat Alkitab ini dengan lebih terang, teman-teman.
Ya, Anda akan melihat Alkitab itu dengan lebih jelas. Ya, saya udah nggak bingung-bingung lagi. Kalau dulu saya masih bingung tuh, denom ini nafsirin beda, denom ini nafsirin beda. Ini satu lagi bapak gereja bilang ini beda, beda. Ya, tapi dengan melihat latar belakang budaya, saya jadi tahu. Ya, jadi membaca Alkitabnya menjadi semakin jelas. Gitu teman-teman. Saya nggak tahu nih, mungkin kepagian kali ya, di Indonesia mungkin masih jam 6 kali ya. Nah, makanya kita nggak bisa dengan orang-orang yang fanatik denom. Kalau Anda terlalu fanatik denom ya, terlalu ini, wah repot teman-teman. Repot. Indonesia Barat. Senang yang begitu daripada saya mengajarkan ya